Tahu nggak kawan inilah, di Indonesia judi itu dilarang. Tapi faktanya transaksi judi online tembus 1.200 triliun. Wow, fantastis banget ya angkanya, padahal dilarang loh. Dari kasino legal era Ali Sadikin sampai skandal Kominfo, judi sudah jadi industri gelap yang nggak mudah dimatikan. Pejabatnya juga main. Lalu, apakah legalisasi judi jadi solusi? Atau malah jadi jerat baru bagi rakyat kecil? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Kawan inilah, di era 60-an, Jakarta ini pernah jadi kota dengan judi legal. Dan pada saat itu, gubernurnya adalah Ali Sadikin yang melegalkan kasino untuk dana pembangunan. Tapi itu dulu, kalau sekarang, judi online jadi hantu digital. Berdasarkan data dari PPATK, ada 160 juta transaksi tahun ini yang perputarannya mencapai 1.200 triliun. Tahun ini doang loh. Dan mirisnya lagi, yang bermain judul ini tuh anak muda kayak kita, bahkan di bawah umur loh. Terus lebih parahnya lagi, sebanyak 71% pemainnya ini memiliki pendapatan di bawah 5 juta per bulan. Ya mungkin cari keberuntungan kali ya. Dan semua itu gak kena pajak. Dan ternyata judi online ini gak hanya soal pemain, ada skandal serius di baliknya. Sejumlah oknum di Kementerian Kominfo diduga, ya tahu lah ya, menjual website judi online agar tidak diblokir dengan tarif 8 juta per situsnya. Gila ya, malah jadi barang dagangan ini situs judi online. Nama mantan Menkominfo, yes, Budi Ari ikut terseret. Dia itu dituduh menerima komisi 50% dari pengamanan situs judul itu. Ya sampai sekarang juga kita belum tahu ya status dia itu apa. Tapi Budi Ari ini lagi-lagi membantah keras. Beliau menyebut itu sebagai narasi jahat. Lagu lama kaset rusak. Ya. Itu aja dikutip tuh, lagu lama kaset rusak. Ini nunjukin satu hal loh kawan inilah, pemberantasan judi online belum menyentuh pelaku utama. Sementara banyak yang bilang konsorsium macam 303 itu masih ada, cuma ganti nama aja. Anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Golkar, Galih Dimuntur Kartasasmita ini mengusulkan agar kasino dilegalkan demi menambah pendapatan negara bukan pajak alias PNBP. Setuju nggak kalau menurut kawan inilah? Sementara nih, Malaysia dan Uni Emirat Arab ini sudah lebih dulu melegalkan judi. Genting Highlands di Malaysia bahkan menyumbang pajak sebesar 9,5 triliun dari perjudian ini. Kalau Uni Emirat Arab nih diprediksi dapat 113 triliun dari kasino. Lumayan sih, hasil pajaknya ya menjanjikan ya. Tapi apakah itu bisa kalau diterapin di negara kita ini, di Indonesia? Kalau misal kita lihat dari ulama dan pengamat, ini pasti menolak keras ya. Menurut MUI, judi itu bertentangan dengan agama, betul, bertentangan dengan norma dan juga hukum nasional. Tapi sementara Ketua Divisi Fatwa PP Muhammadiyah Ruslan Faryadi ini bilang, negara ini akan menanggung biaya sosial yang lebih besar dari pajak yang masuk. Jadi bukan sekedar uang. Ini soal perceraian, depresi, kemiskinan, sampai bisa bunuh diri. Banyak orang loh yang habiskan 300 juta dalam semalam doang demi mimpi kaya dadakan, tapi endingnya malah terpuruk kan? Dan kalau judi dilegalkan, bisa jadi pasar anak-anak dan kelas bawah ini akan tergoda. Jadi menurut kawan inilah, apakah legalisasi judi jawaban untuk tambahan untuk pendapatan negara? Atau kita cari solusi lain ya yang lebih produktif tanpa mengorbankan moral bangsa. Tapi apa? Kalau kawan inilah mau tahu, baca selengkapnya dengan judul Berjudi dengan Legalisasi hanya di Insider, premium magazine dari inilah.com. Saya Dila Hantika, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.